Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita laksanakan pembahasan berikutnya fikih sholat. Kita saat menika ngantos gerakan inggih menika iktidal. Setelah rukuk, maka gerakan berikutnya adalah dinamakan iktidal. Di dalam ilmu fikih sholat, iktidal definisinya adalah gerakan bangkit setelah rukuk dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian iktidal yang sah rukunnya atau syaratnya adalah harus berdiri dengan sempurna, persis berdiri sempurna seperti ketika kita membaca Al-Fatihah. Makanya kalau iktidalnya tidak sempurna atau tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Misalnya ketika bangkit dari rukuk, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, baru setengah membungkuk, belum sampai posisi berdiri sempurna. Membungkuknya lebih dekat dengan gerakan rukuk, kemudian dia langsung sujud, maka ini namanya iktidalnya tidak sempurna. Atau kalau dilakukan dengan cepat berarti tidak tumakninah, dan ini membatalkan sholat. Makanya yang namanya iktidal ketika bangkit dari rukuk, posisi badan harus tegak sempurna persis seperti ketika membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau misalnya kondisi fisiknya agak membungkuk, mungkin karena sudah sepuh, yang penting iktidalnya persis seperti ketika berdiri sempurna ketika membaca Al-Fatihah. Kalau Fatihahnya membungkuk, maka iktidalnya berarti membungkuk sudah karena memang kondisi fisik. Atau mungkin kalau sholatnya sambil duduk, maka persis seperti duduk ketika dia membaca Al-Fatihah. Intinya gerakannya harus dibuat semaksimal mungkin tegak sempurna. Kemudian disunahkan mengangkat dua tangan ketika membaca sami Allahu liman hamidah. Ini hukumnya sunnah berdasarkan hadis riwayat dari Abdullah bin Umar. Ada salah satu murid seniornya Abdullah bin Umar, namanya Mujahid. Beliau pernah mengisahkan bahwa Abdullah bin Umar sendiri ketika mengamalkan sunnahnya ngangkat tangan, kadang-kala beliau sengaja sholat tidak ngangkat tangan sama sekali, kecuali hanya pas takbiratul ihram saja. Takbiratul ihram mengangkat tangan, tetapi takbir yang lain ketika mau rukuk, iktidal, mau sujud dan sebagainya tidak mengangkat tangan, untuk menunjukkan bahwa mengangkat tangan hukumnya sunnah saja, tetapi tetap lebih baik kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya, apakah ketika iktidal bersedekap atau tidak? Kadang-kadang kita jumpai sebagian bersedekap dan sebagian tidak. Ini perbedaan pendapat yang mutabar dan perbedaan pendapat yang sifatnya agdoliyah saja. Artinya bersedekap atau tidak, sholat kita tetap sah. Kalau mazhab Hanafilah berpendapat bahwa sunnahnya bersedekap berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari. Tetapi jumhur ulama mengatakan sunnahnya irsal dengan tidak bersedekap, tangan diletakkan ke bawah. Riwayatnya dari Imam Muslim. Jadi kalau saya sebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, walaupun tidak kami sampaikan dalilnya untuk mempersingkat waktu, ini boleh kita ikuti salah satu. Kenapa? Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, itu pasti ada dua kondisi yang pasti ada. Kondisi pertama, pendapat ini pasti berdasarkan Quran atau hadis, pasti ada dalilnya. Kondisi yang kedua, yang berpendapat ini bukan orang muslim yang awam, yang tidak bisa bahasa Arab, tidak paham
sedikit saja. Yang berpendapat sunnahnya bersedekah adalah berdasarkan hadis riwayat dari Imam Bukhari. Kana nasu yu'maruna ayyadul ar-rajulu al-yadal yumna ala diraihi al-yusra fis shalah. Bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas hasta tangan kiri ketika berdiri ketika sholat. Ini dipahami oleh Imam Ahmad, berarti setiap berdiri diperintahkan bersedekah, termasuk berdiri ketika i'tidal. Tetapi kalau jumhur mengatakan menemukan hadis yang lain, riwayat dari Imam Muslim pernah Rasulullah i'tidal tanpa bersedekah. Artinya memang ada dua hadis yang berbeda, dan memang ada sebab-sebab yang lain. Perbedaan pendapat itu sebabnya banyak sekali latar belakangnya. Yang jelas kami ulangi tadi, semuanya pasti ada dalil dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, pasti yang berpendapat adalah ulama yang kredibel, yang punya kapasitas untuk berfatwa. Kemudian yang berikutnya, apa yang dibaca ketika i'tidal? Ketika i'tidal yang dibaca ada dua jenis bacaan. Bacaan jenis pertama namanya tasmid. Tasmid itu redaksinya sama, tidak ada tasmid yang berbeda redaksi, hanya satu, yaitu Sami'allahu liman hamidah. Itu diucapkan begitu bangkit dari rukuk langsung membaca Sami'allahu liman hamidah sambil mengangkat dua tangan membaca Sami'allahu liman hamidah. Apa maknanya? Sami'an itu artinya mendengar, Allahu Allah hamidah yang memujinya. Berarti Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Imam Nawawi menafsirkan makna dari Allah mendengar orang yang memujinya, padahal Allah itu tidak hanya mendengar orang yang memujinya saja, seluruh suara di dunia alam semesta Allah pasti mendengar. Makanya makna bahwa Allah mendengar orang yang memujinya, maknanya adalah Allah mengijabahi doa orang-orang yang memujinya. Berarti kalau selama sholat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada harapan doa-doa kita yang kita panjatkan ketika sholat, doa-doa sebelumnya itu dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, setelah tasmid kita membaca tahmid. Nah, tahmid ini adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Ucapan Rabbana walakal hamdu ini diucapkan setelah posisi kita berdiri tegak sempurna, baru membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian kalau kita sholatnya sendirian, maka tasmid dan tahmid harus dibaca semuanya. Walaupun mayoritas ulama mengatakan sunnah, jadi membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu ini mayoritas ulama mengatakan sunnah, tetapi Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib. Dalilnya tidak perlu kami sampaikan, tetapi sangat-sangat ditekankan untuk tetap dibaca, karena keluar dari perbedaan pendapat itu lebih menerangkan kita, termasuk meningkatkan atau memperbanyak pahala kita ketika sholat. Ketika sholat munfarid, sholat sendirian, kita membaca dua-duanya, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kalau kita sebagai imam sama, dua-duanya juga kita baca. Nah, yang jadi perbedaan pendapat itu bagaimana kalau kita jadi makmum? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, makmum tidak perlu membaca Sami'allahu liman hamidah. Jadi begitu makmum bangkit dari rukuk, cukup angkat tangan, setelah itu langsung baca Rabbana walakal hamdu. Di antaranya yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Arab Saudi itu mazhabnya Hambali atau Hanabilah, maka cara seperti ini dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Buktinya apa? Buktinya suara muadzin yang mengikuti
suara imam untuk memperjelas untuk membantu gerakan makmum. Ketika kita lihat tayangan sholat bersama di Masjidil Haram misalnya, ketika imam baca Sami Allahu liman hamidah, maka muadzin mendengarkan langsung Rabbana wa lakal hamd. Ini menunjukkan bahwa mereka berpendapat makmum tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah. Akan tetapi pendapat yang kedua, termasuk mazhab Syafi'iyah, berpendapat bahwa makmum tetap membaca tasbih dan takbir semuanya. Sehingga kalau ada imam Sami Allahu liman hamidah, makmum mengikuti tetap membaca Sami Allahu liman hamidah, setelah itu Rabbana wa lakal hamd. Alasannya mazhab Syafi'iyah berpendapat seperti ini karena secara umum tidak ada bedanya bacaan imam dan bacaan makmum, semuanya sama. Kalau imam baca Sami Allahu liman hamidah, makmum juga baca Sami Allahu liman hamidah, tidak ada bedanya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan ada beda. Tetapi menurut mereka tidak ada dalil, semuanya sama. Alasan yang kedua kata mereka bahwa kalau Sami Allahu liman hamidah tidak dibaca, berarti pas bangkit dari rukuk ini kita mulai gerakan kosong dari bacaan. Maka padahal setiap gerakan sholat pasti ada bacaan yang menyertai. Jadi kalau kita ikut pendapat yang kedua, berarti makmum tetap membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baru takbir. Tetapi bagaimanapun juga ini perbedaan pendapat. Jadi kita tetap saling menghargai. Kemudian yang berikutnya, ketika i'tidal itu memang ada sunnah yang hari ini sudah terlupakan. Apa sunnahnya? Memperpanjang berdiri ketika i'tidal. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW dari Bara bin Azib. Rasulullah bersabda, atau Bara bin Azib menceritakan, anna Rasulullah SAW kana ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa sujuduhu wa bainas sajdataini qariban minas salam. Adalah Rasul dulu biasa ketika beliau rukuk atau i'tidal atau sujud atau duduk di antara dua sujud itu lamanya hampir sama, sehingga dibuat lama oleh Rasulullah. Bahkan kadang-kala lamanya hampir seperti lama ketika beliau berdiri baca Fatihah dan baca surat. Dan ini termasuk salah satu sunnah. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang sholat i'tidalnya lama sekali sampai 5 menit misalnya. Maka ini sebetulnya adalah salah satu kebiasaan Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dibaca kalau i'tidalnya lama sekali, sujudnya lama sekali, rukuknya lama sekali? Yang dibaca adalah ulang-ulang terus bacaan i'tidal atau bacaan tahmidnya, Rabbana wa lakal hamd, diulang terus. Atau ketika sujud doanya diulang terus sambil mengucapkan doa apapun, karena ketika sujud disunahkan memperbanyak berdoa. Ya, jadi para ulama mengatakan seperti yang kami sampaikan dulu kemarin, bahwa tidak ada batasan tertentu untuk mengucapkan zikir atau baca ketika melakukan ibadah sholat ini. Kemudian jamaah rahimah semua, yang berikutnya adalah kita bahas singkat saja, makna saja dari bacaan tahmid, yaitu Rabbana wa lakal hamd. Untuk bacaan tahmid ada 3 pilihan setidaknya. Pertama, yang paling singkat saja adalah Rabbana wa lakal hamd. Cukup ini saja, berarti kita sudah membaca tahmid. Untuk Rabbana wa lakal hamd sebenarnya ada 4 hadis yang mirip-mirip. Ada dari Abu Hurairah, ada dari Abu Musa al-Asy'ari, ada dari Anas bin Malik. Silakan dengan pilih 4 doa ini. Pertama, boleh Rabbana wa lakal hamd. Boleh juga Rabbana lakal hamd, wanya dihilangkan. Boleh juga Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Atau yang terakhir Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini 4 pilihan tahmid yang paling singkat. Kemudian kita bahas tafsir secara singkat saja. Rabbana wa lakal hamdu.
Rabbana wahai Rabb kami, wa lakal hamdu, dan bagi Engkaulah segala pujian. Ini kita memuji Allah lagi. Rabbana wahai Rabb kami, wa lakal hamdu, dan bagi Engkaulah segala pujian. Maka setiap kita baca ini, kita maknai, kita hayati, kita renungkan bahwa kita sedang betul-betul memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memuji Allah terus? Karena sebagai bentuk syukur. Tadi kita baru membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Berarti Allah mengijabahi doa orang-orang yang memujinya. Ini berarti kalau dalam sholat kita banyak pujian yang kita berikan kepada Allah. Sholawat itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahiyat memuji Allah, bacaan sujud, bacaan rukuk itu semuanya isinya pujian kepada Allah. Ini maknanya. Sepanjang sholat asal kita khusyuk merenungkan makna pujian-pujian kepada Allah tadi, mudah-mudahan seluruh doa yang kita panjatkan ketika sholat, karena sholat isinya juga banyak doa, mudah-mudahan ini juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahmid yang pertama, tahmid yang singkat, ada 4 redaksi, ya. Rabbana wa lakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, atau yang terakhir Allahumma Rabbana lakal hamdu. Masih ada 2 tahmid yang lain yang bisa kita pilih. Bacaannya agak panjang sedikit tetapi mudah dihafal, ya, tetapi insya Allah kita bahas